Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najib. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia. Ya, yang pertama ada konteks struktural demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus adalah suatu rejim demokrasi yang lebih menekankan konsensus ketimbang oposisi, lebih merangkul ketimbang memusuhi, yang memaksimalkan ukuran koalisi, ruling majority, ketimbang sekedar demokrasi 50% plus 1. Dalam konteks struktural, demokrasi konsensus melibatkan pembagian kekuasaan antara mayoritas dan minoritas, pemecahan kekuasaan baik di antara eksekutif dan legislatif, serta berbagai partai kecil, pendelegasian kekuasaan terhadap kelompok teritorial dan non-teritorial, serta pembatasan kekuasaan melalui hak veto minoritas. Demokrasi konsensus sangat mengakomodir dan melindungi kelompok minoritas dengan prinsip bahwa mayoritas melindungi minoritas. Ini berbeda dengan demokrasi voting yang seringkali mengabaikan kelompok minoritas karena soal menang dan kalah, di mana kelompok mayoritas seringkali menang terhadap kelompok minoritas dalam setiap kali voting. Demokrasi konsensus lebih cocok diterapkan di negara yang masyarakatnya sangat heterogen baik secara sosiologis maupun ideologi dan orientasi kebijakan partai-partai politik yang ada di negara tersebut. Ya, yang kedua ada demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus dapat berfungsi sebagai sistem manajemen konflik yang efektif dalam konteks demokrasi manajemen konflik, berbicara tentang bagaimana konflik ditangani secara konstruktif, membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif, serta merancang sistem kooperatif yang praktis untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Tujuan dari manajemen konflik dalam demokrasi konsensus adalah untuk mempengaruhi seluruh struktur situasi konflik yang dalam prosesnya mengandung hal-hal destruktif seperti penggunaan kekerasan atau pemusuhan, dan membantu pihak-pihak berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang terjadi. Dalam masyarakat yang terbelah ke dalam kelompok agama, ideologi, bahasa, budaya, etnis, dan ras, fleksibilitas antar kelompok menjadi lebih rendah karena setiap kelompok akan cenderung memiliki loyalitas tinggi kepada kelompok masing-masing. Prinsip the will of the majority shall prevail dalam kondisi masyarakat plural seperti ini bukan hanya sulit diterapkan, namun bisa saja berbahaya karena akan ada masyarakat yang merasa sama sekali tidak punya akses kepada kekuasaan sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam. Oleh karena itu, demokrasi konsensus dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengelola konflik dan dalam masyarakat yang heterogen. Ya, ketiga ada elemen-elemen demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus memiliki beberapa elemen penting. 1. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi antara mayoritas dan minoritas. Ini berarti bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan mayoritas, tetapi juga minoritas memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan. 2. Pemecahan kekuasaan. Kekuasaan dipecah baik di antara eksekutif dan legislatif serta beberapa partai kecil. Ini memastikan bahwa tidak ada satu entitas, satu kelompok yang memiliki kekuasaan absolut. 3. Pendelegasian kekuasaan. Kekuasaan didelegasikan kepada kelompok teritorial dan non-teritorial. Ini memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk memiliki suatu dalam proses pengambilan keputusan. 4. Pembatasan kekuasaan. Kekuasaan dibatasi melalui hak veto minoritas. Ini berarti bahwa minoritas memiliki hak untuk menolak keputusan yang mereka anggap tidak adil. Dengan demikian, demokrasi konsensus menciptakan suatu sistem di mana semua pihak memiliki suara dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keempat ada demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Demokrasi Pancasila ada suatu prinsip demokrasi yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila bisa diartikan sebagai sistem pemusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada masa rakyat. Penerapan demokrasi Pancasila sendiri telah diatur dalam TAP MPRD nomor 37 MPRS 1968 yang menjelaskan tata cara bermusyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat atau suara terbanyak. Dalam konteks demokrasi konsensus, Pancasila bertemu dengan demokrasi dalam konsep konsensus demokrasi. Menurut Aaron Littpratt 1999,
Demokrasi konsensus adalah suatu rezim demokrasi yang lebih menekankan konsensus ketimbang oposisi, lebih merangkul ketimbang memusuhi, yang memaksimalkan ukuran koalisi ruling majority ketimbang sekedar. Ya, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.